Kayaknya kita semua ngerasa tahu deh apa itu ketangguhan. Tapi, gimana kalau definisi yang selama ini kita pegang itu ternyata salah besar? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas apa itu ketangguhan sejati yang benar-benar didukung sama sains. Nah, ini dia nih, gambaran klasik soal ketangguhan. Bayangin aja pahlawan di film yang mukanya datar, gak goyah sedikit pun, pokoknya maju terus pantang mundur, apapun hambatannya. Kebayang kan? Tapi pertanyaannya adalah, apa benar itu ketangguhan yang sebenarnya? Nah, inilah yang mau kita bongkar bareng-bareng. Kita akan tantang pandangan lama itu buat nemuin definisi yang jauh lebih dalam. Oke, jadi dari mana sih datangnya ide yang salah kaprah ini? Sering banget sumbernya itu dari tokoh-tokoh kayak pelatih legendaris Bobby Knight. Cara dia yang super keras itu seolah-olah jadi resep paten buat jadi pemimpin yang tangguh. Dan metodenya tuh, wah, bener-bener ekstrim. Dia pernah gantungin tampon di loker pemain yang dianggap cemen, belum lagi makian kasarnya, bahkan sampai mencekik pemainnya sendiri. Gila kan? Dan semua ini dilakuin atas nama, ya itu, ketangguhan. Dan ternyata konsep kayak gini tuh nggak cuma ada di olahraga loh. Dalam pola asuh anak pun ada. Gaya otoriter yang isinya cuma lakukan karena sayang bilang itu kan ngandelin rasa takut. Hasilnya, anak jadi bergantung. Nah, bandingin sama gaya suportif yang hangat, peduli, justru inilah yang bisa bikin individu tumbuh jadi mandiri dan benar-benar tangguh dari dalam. Masalahnya, gaya kepemimpinan kayak gini tuh bukan cuma nggak efektif, tapi kalau didorong sampai ke titik ekstrimnya, pendekatan ketangguhan yang salah ini bisa banget berakibat fatal. Contohnya, kisah tragis dari Jordan McNair. Dia itu pemain football yang dipaksa terus lari, padahal badannya udah bener-bener di ambang batas. Pelatihnya dengan dalih membangun ketangguhan malah ngejek dan nyuruh dia terus. Akhirnya, dia meninggal. Ini bukti nyata banget kalau ketangguhan palsu itu bukan cuma omong kosong, tapi juga sangat-sangat berbahaya. Ada lagi nih cerita legendaris dari Camp Junction Boys yang dipimpin sama pelatih Bear Bryant. Salah satu pesertanya bilang, kamu masak neraka 10 hari sebagai anak laki-laki dan keluar sebagai pria sejati. Wah, kisah ini tuh sering banget dijadiin contoh gimana caranya menciptakan ketangguhan. Pesertanya benar-benar digembleng sampai titik penghabisan, fisik dan mental. Terus hasilnya gimana? Nah, ini yang sering dilupain. Tim yang katanya udah ditempa di neraka ini, rekor musim pertamanya, 1 kemenangan, 9 kekalahan, anjlok. Jadi mitos kesuksesan camp itu, ya cuma mitos. Nah, disinilah beda fundamentalnya. Modelnya si Bear Bryant itu kayak penyortiran. Yang dianggap lemah, ya dibuang. Tujuannya cuma buat bertahan hidup. Beda banget sama misalnya model militer modern. Mereka pakainya pelatihan. Tujuannya bukan buat nyingkirin orang, tapi justru membekali semua orang dengan skill buat ngadepin stres sebelum mereka diterjunin ke situasi sulit. Oke, kita udah lihat nih apa aja yang salah. Sekarang, yuk kita bangun pemahaman yang benar. Jadi, sebenarnya, kayak apa sih definisi ketangguhan yang efektif dan benar-benar didukung sains? Ini dia definisinya. Ketangguhan sejati itu adalah saat kita mengalami rasa nggak nyaman atau kesulitan, kita nggak lari atau menekannya. Tapi justru kita hadapi, kita perhatikan, dan kita ciptakan ruang buat bisa mengambil tindakan yang bijaksana. Nah, ini intinya. Jadi, ketangguhan sejati itu bukan soal jadi kebal sama tekanan. Bukan, tapi soal gimana caranya kita bisa tetap bijaksana di tengah-tengah tekanan itu. Coba deh kita bandingin. Ketangguhan palsu itu fokusnya ke penampilan luar, menekan perasaan, yang ujung-ujungnya malah bikin kita rapuh. Sebaliknya, ketangguhan sejati itu bekerja sama dengan tubuh dan pikiran kita. Dia pakai sinyal-sinyal dari dalam diri sebagai umpan balik buat membangun ketahanan yang beneran kuat dari dalam. Oke, definisinya keren. Tapi, gimana cara ngelatihnya? Nah, ternyata ada loh semacam toolkit atau perangkat praktis yang bisa kita pakai buat membangun kekuatan batin ini. Kerangkanya itu ada 4 langkah utama. Anggap aja ini kayak peta jalan buat kita, buat ngebangun kekuatan batin yang asli, bukan yang palsu. Pernah nggak sih nungguin balasan chat, terus cemas, pikiran langsung kemana-mana, bayangin yang jelek-jelek, dan akhirnya panik sendiri? Nah, itu namanya reaksi. Kuncinya itu ada di pergeseran dari reaksi ke respons. Reaksi itu kan otomatis, emosional. Dia ninggalin aku, langsung panik. Tapi respons itu beda. Diawali dengan kesadaran. Oke, aku merasa cemas. Dengan mengakui itu, kita menciptakan semacam ruang jeda buat berpikir.
Nah, di dalam jeda singkat inilah keputusan yang lebih bijaksana bisa lahir. Jadi, ada beberapa alat praktis nih yang bisa kita coba. Misalnya daripada ngejar performa terbaik terus-terusan, fokus aja naikin performa rata-rata kita. Atau, coba deh ciptakan jarak psikologis. Pas lagi pusing, jangan bilang saya kewalahan. Tapi coba bilang ke diri sendiri, kamu merasa kewalahan. Ini ngebantu banget. Terus, kembangkan ego yang tenang, yang lebih terbuka buat belajar bukan yang gampang defensif. Hal-hal kecil kayak bikin ritual sebelum situasi stres juga bisa ngebantu loh. Jadi, pada akhirnya, ketangguhan itu bukan soal punya satu palu buat semua masalah, tapi tentang punya satu set kotak peralatan yang lengkap. Ini soal fleksibilitas, soal kesadaran. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu. Dari semua alat tadi, kira-kira alat mana nih yang mau kamu coba pakai duluan?